Satu panggilan telepon untuk memanggil lusinan kekuatan hitam. Apakah ini yang bisa dilakukan guru biasa? Jika mereka mengira Xiang Yang hanyalah seorang guru biasa sebelumnya, mereka tidak akan percaya sekarang bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Orang tua Chen Feng memiliki kecurigaan yang kuat tentang identitas Xiang Yang, dan tatapan mereka memandang Xiang Yang tidak lagi berani bersikap biasa seperti sebelumnya, tetapi membawa segumpal kekaguman. Chen Feng, di sisi lain, mengepalkan tinjunya, dia benar-benar merasakan darahnya mendidih saat melihat pemandangan makro yang luar biasa ini, dan memiliki keinginan untuk bergegas dan memberikan pukulan keras kepada Geng Tihua. Xiang Yang memperhatikan tampilan darah mendidih Chen Feng dan meliriknya dengan takjub sebelum dia terus melihat perkelahian di lapangan. Meskipun orang-orang Brother Bal kurang dari setengah Geng Tihua, tetapi kali ini, dia merekrut orang-orang ini sangat kuat, sangat mampu bertarung, 1 lawan 2 tidak masalah, dan, terutama selusin orang yang mengikuti Brother Bal sebagai petarung sebelum mampu melawan beberapa, bisa dikatakan pertarungan yang menghancurkan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, saudara botak dengan anak buahnya berdiri di depan Xiang Yang, adapun Geng Tihua, mereka telah jatuh ke tanah sambil berteriak dan tidak bisa berdiri. Bos, apa lagi yang harus saya lakukan selanjutnya? Saudara botak membawa darah di tubuhnya, tetapi itu bukan darahnya sendiri, tetapi darah orang-orang yang telah dia pukul. Chen Feng datang ke sini. Xiang Yang memberi isyarat kepada Chen Feng, ceritakan padanya tentang situasi rumahmu. Sambil mengatakan itu, dia melihat pandangannya ke arah kakak botak, beri kamu 10 menit untuk memperbaiki semuanya, ini adalah ujian yang akan kuberikan padamu. Xiang Yang semakin merasa bahwa saudara botak ini adalah bakat, pertama kali kami bertemu, identitas saudara laki-laki botak hanya seorang pejuang, di bawah selusin orang, dan menggantung yang disebut tidak tahu kebenaran nama emas pejuang medali. Hanya sebulan belum terlihat, dia telah memperluas bisnisnya menjadi pencuri dan kejahatan kecil, dan dibawa orang-orang dari selusin orang menjadi 40 atau 50. Kecepatan ekspansi benar-benar tidak cepat biasa. Jika rata-rata orang benar-benar tidak bisa melakukan kecepatan seperti ini. Uji. Kakak botak dengan tidak mengerti, tetapi tidak melihat lebih dalam, tetapi dengan cepat menarik Chen Feng ke samping untuk bertanya. Saudara Xiang Yang, kamu tidak akan menganggap orang ini sebagai antek, kan? Sun Qingya tetapi dengan sangat cerdik menarik tangan Xiang Yang dan bertanya. Orang itu bahkan tidak merasakannya sendiri, bagaimana kamu mendengarnya? Xiang Yang bertanya sambil tersenyum. Tidak sederhana, sering ditampilkan seperti ini di TV. Sun Qingya menggosok mulutnya dengan tatapan menghina. Baik, Xiang Yang tidak berdaya, tekniknya sendiri memang sedikit tua, tetapi berguna di telepon, hatinya memiliki rencana, jika Anda ingin menerapkannya, masih membutuhkan sedikit tenaga, awalnya dia hanya perlu bertanya pada Xiang Feng di jalan, garis, tetapi dia tidak ingin mengganggu pengaturan keluarga Xiang, tetapi siap untuk melatih beberapa orang sendiri, saudara botak merasa terhormat untuk menjadi orang yang dipandang oleh Xiang Yang. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang ingin Anda lakukan. Pemilik Geng Tihua mengambil ponselnya dan mulai menelepon untuk mentransfer uang. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. 5 menit kemudian, saudara botak dengan Chen Feng datang ke Xiang Yang, dengan ekspresi puas di wajahnya berkata, Bos, sudah selesai, orang itu menipu dari keluarga semua uang yang dimuntahkan, telah ditransfer ke akun saudara ini, adapun kontrak perusahaan lain dan sebagainya, dia tidak membawanya. Saya akan kembali dengannya nanti untuk mengambilnya. 5 menit waktu, tidak buruk. Tes ini dihitung saat Anda lulus. Xiang Yang tersenyum tipis. Tes. Tes apa? Saudara botak memandang Xiang Yang dengan ekspresi tercengang. Kamu akan tahu nanti. Xiang Yang tersenyum tipis dan pusing memikirkan bagaimana dia harus berurusan dengan orang-orang dari Gang Tihua di tempat ini ketika dia mendengar suara sirene datang dari persimpangan. Polisi datang. Wajah kakak botak berubah dengan ekspresi panik. Jika polisi adalah kucing, maka, saudara botak, orang-orang ini adalah tikus. Tidak ada tikus, lihat kucing, tidak takut, tidak terkecuali saudara botak. Jangan gugup, mereka di sini untuk menyeka pantat mereka. Xiang Yang menepuk bahu saudara botak itu, menatap polisi dari mobil polisi ke bawah, dan tidak menemukan wajah yang dikenalnya, hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Mereka semua meletakkan senjata, mengangkat tangan, atau mereka akan menembak. Dalam sekejap mata, lusinan senjata polisi membidik anak buah si botak yang masih berdiri,
salah satunya dengan pengeras suara berteriak. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Dia punya banyak nyali, tetapi dia tidak berani melawan polisi, lagi pula mereka memegang senjata, sedangkan anak buahnya memegang parang primitif. Belum lagi apakah mereka bisa mengalahkan mereka, jika dia benar-benar melawan, ada benar-benar tidak ada cara untuk melarikan diri dari perintah Long Suo untuk membunuhnya. Katakan pada saudara-saudara untuk meletakkan senjata mereka. Siang yang berkata dengan acuh tak acuh, memimpin jalan menuju polisi. Saudara Botak dan Sun Qingya secara alami mengikuti, sementara keluarga Chen Feng memikirkannya dan juga membantu untuk mengikuti. Berhenti, jangan mendekat, atau kau harus menembak. Ketika polisi melihat Siang Yang dan kelompoknya berjalan mondar-mandir, wajahnya sedikit berubah, dan suaranya menjadi keras saat dia berteriak. Jangan tembak, kami adalah korban dan warga negara yang baik. Siang Yang tersenyum mengangkat tangannya. Jangan bergerak, kecuali jika kamu dapat membuktikan dirimu tidak bersalah. Jika tidak, jangan datang, dan yang satu itu, yang membawa pisau, masih tidak meletakkan senjatamu. Apakah kamu ingin kami benar-benar menembak? Polisi yang bertanggung jawab tidak membelinya sedikit pun dan memelototi beberapa orang dengan marah. Letakkan pisaunya. Siang Yang menyuruh si botak untuk menjatuhkan pisaunya, lalu berkata sambil tersenyum, aku berteman baik dengan Dewa Polisi Song Tianxiang. Aku tidak bisa menjadi orang jahat, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Song Tianxiang, atau aku akan meminta Song Tianxiang untuk meneleponmu. Heh, Dewa Polisi Song Tianxiang adalah orang seperti itu, bagaimana dia bisa mengenal kalian? Kata polisi itu sambil mencibir. Sebagai kapten polisi distrik ini, mustahil baginya untuk mengenal Dewa Polisi Song Tianxiang, apalagi Siang Yang, seorang pria yang keluar dari desa kota. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan segera menelepon. Siang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Bagus, jangan bilang jangan beri kesempatan, ayo telepon sekarang, teman-teman yang baik, lebih dari 100 orang tawuran bersenjata, ini kasus besar, segera laporkan ke markas Interpol kota, biarkan Interpol tim datang untuk menanganinya. Petugas polisi itu sedang mendiskusikan situasi untuk melaporkan kasus ini. Siang Yang telah mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Song Tianxiang. Pada saat ini, Song Tianxiang sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota, dan dia berpuas diri dalam pikirannya bahwa dia telah menyingkirkan Siang Yang dan Siang Feng, yang tidak dia duga adalah teleponnya berdering. Ya, itu dia. Song Tianxiang secara khusus mencatat nomor telepon Siang Yang dan Siang Feng, sehingga dia bisa mengetahuinya tepat waktu untuk membuat kebijakan tanggapan ketika keduanya menelepon. Ketika Song Tianxiang mengetahui bahwa itu mengejutkan Siang yang menelepon, dia langsung tersipu dan mengangkat telepon di tengah ketidakberdayaan. Halo, suara Song Tianxiang sangat kecil, dan dia sengaja menutup mulutnya dengan tangannya dan dengan hati-hati menundukkan kepalanya, takut pengemudi di depannya akan mendengar kata-katanya. Lagu tua, aku harus merepotkanmu lagi, aku dalam masalah di sini, aku masih membutuhkanmu untuk menyapa polisi di sini, atau aku akan ditembak. Siang Yang berkata sambil tersenyum. Ini sederhana, berikan telepon kepada petugas polisi utama, saya akan berbicara dengan mereka. Begitu dia mendengar bahwa nada suara Siang Yang bagus dan itu hanya permintaan sederhana, Song Tianxiang langsung lega. Siang Yang tersenyum dan menyerahkan telepon ke depan, kamerat polisi mana yang menjadi pemimpinnya, tolong datang dan terima teleponnya, Dewa Polisi Song Tianxiang ingin berbicara denganmu. Heh, kamu tidak perlu mencari seseorang untuk membohongi kami, bagaimana mungkin kamu tahu Dewa Polisi Song Tianxiang? Kami sudah melaporkannya ke markas besar polisi kriminal kota, Kapten Chen akan segera mengirim seseorang. Polisi yang bertanggung jawab mencibir, tetapi menolak untuk menjawab panggilan Siang Yang. Siang Yang tidak punya pilihan selain berkata kepada Song Tianxiang, kamu dengar, aku sekarang berada di desa kota di kota Tianhai, aku baru saja melenyapkan kekuatan Taois ekstrim yang disebut Tihua Gang, tetapi polisi mengira bahwa aku dan para pembantuku juga Taois ekstrim, sekarang mereka ingin menangkap saya, sebelum polisi melakukan apapun, Anda membantu saya mengurusnya. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Song Tianxiang, yang sedang berbicara di telepon dengan kepala tertunduk, sangat marah, wajahnya membiru, pria yang tidak berkedip mana yang memprovokasi pria itu lagi, itu terlalu berlebihan, tapi mari kita bantu dia menyelesaikannya dulu. Pada saat yang sama, Song Tianxiang memutar beberapa panggilan satu demi satu. Di tengah desa kota,
Siang yang dengan santai memasukkan telepon ke sakunya, tersenyum pada kepala polisi. Saya katakan kawan polisi, Anda sangat berdedikasi, saya juga mengagumi Anda, bagaimanapun juga, Anda melakukan semuanya adalah tugas, tapi saya harap Anda bisa menunggu sebentar sebelum melakukannya, saya yakin itu tidak akan lama, Anda akan mendapatkan instruksi dari atasan. Trik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Polisi yang tidak menderita itu berkata sambil mencibir. Trik apa yang bisa saya mainkan? Apakah ini bukan untuk menyelamatkan nyawa? Lihat, kami masih memiliki pasien di sini, ini bukan, ambulans telah datang, biarkan pasien pergi ke rumah sakit dulu. Siang yang berkata dan menunjuk ke ambulans yang telah tiba tetapi tidak berani maju dan berhenti di persimpangan karena takut. Ambulans itu telah datang untuk sementara waktu, sebelum melihat pertarungan dan tidak berani bergerak, tetapi sekarang melihat begitu banyak petugas polisi dengan senjata melawan Siang Yang dan rombongannya juga tidak berani bergerak, hanya bisa menonton dari jauh. Bagus, tapi orang-orang yang baik-baik saja tinggal. Petugas polisi yang bertanggung jawab mengangguk. Tepat ketika dia menyelesaikan kata-katanya, ponselnya berdering, dia mengambilnya dan melihatnya, ekspresi hormat muncul di wajahnya. Halo, Kapten. Apa? Iya ya? Oke, aku mengerti. Semua atas perintah pemimpin. Ekspresi polisi yang bertanggung jawab berubah dari tidak mengerti menjadi kaget, dan pada akhirnya tidak berdaya, ketika Siang Yang dan yang lainnya melihatnya. Setelah dia menutup telepon, dia melambaikan tangannya dan berteriak kepada semua polisi dengan senjata, semua letakkan senjatamu, ini salah paham. Saat dia mengatakan itu, wajahnya sedikit merah saat dia berjalan ke arah Siang Yang dan mengulurkan tangannya dengan sangat hangat. Maaf Tuan, saya juga ada urusan resmi sebelumnya dan tidak tahu kebenaran masalah ini, jadi mohon bersabar. Tidak apa-apa, aku hanya tidak tahu apa yang akan kamu lakukan dengan Taois ekstrim ini. Siang Yang menunjuk ke tanah orang-orang Tihuagang. Kapten menyuruhku untuk mengikuti perintahmu. Kata polisi itu. Tidak apa-apa, petugas Yakuza ini semua adalah anggota geng Tihua, mereka semua sangat kejam, membunuh dan merampok. Saya sarankan mereka semua ditangkap dan dikurung, lalu diserahkan ke hukum. Kata Siang Yang. Ya, tapi saya baru saja memberitahu tim investigasi kriminal kota tentang Kapten Chen. Saya khawatir dia sudah dalam perjalanan, haruskah kita menunggu dia datang untuk menanganinya? Kata petugas polisi, wajahnya menunjukkan rasa malu. Apakah itu Chen Mengqing? Siang Yang bertanya. Ya, tidak lain adalah Kapten Chen. Polisi itu buru-buru menjawab. Tidak apa-apa, aku akan meneleponnya jadi dia tidak perlu datang. Siang Yang tersenyum ringan dan menelepon Chen Mengqing di tengah tatapan luar biasa polisi itu. Chen cewek, saya kira Anda sedang dalam perjalanan ke desa kota, saya sarankan Anda tidak harus datang, langsung biarkan polisi di tempat kejadian untuk menangkap orang kembali untuk menahannya, mengapa berusaha terburu-buru ke sini? Siang Yang berkata dengan senyum panas. Insiden yang terjadi di desa kota perkelahian Jidao adalah ulahmu. Chen Mengqing, yang mengatur tenaga kerja di kantor untuk mempersiapkan polisi, menggosok kepalanya dengan sakit kepala, karena masalah ini terkait dengan Siang Yang, sulit dilakukan. Belum lagi identitas Siang Yang sangat misterius, hanya dari fakta bahwa Siang Yang adalah dermawan besar keluarga Chen mereka, di kota Tianhai ini, secara resmi tidak ada yang bisa berurusan dengan Siang Yang, di hadapan Siang Yang, dia juga merasa sangat sulit, tidak tahu bagaimana menghadapi Siang Yang. Ahem, itu bukan salahku sebenarnya, aku hanya berani, membantu orang baik untuk melawan penjahat, masalahnya. Siang Yang secara singkat memberitahu Chen Mengqing apa yang terjadi, yang terakhir berkata setelah beberapa saat hening, oke, saya mengerti, karena Anda sudah melakukannya, maka mari kita secara resmi menghapus geng Tihua dari Jidao kota Tianhai, tetapi di belakang geng Tihua adalah organisasi Blood Rose, kamu harus memperhatikannya. Jangan khawatir, aku punya aturan sendiri. Siang Yang langsung tertawa. Sementara Siang Yang membuat panggilan, tidak hanya petugas polisi melihat Siang Yang dengan wajah terkejut dan berspekulasi tentang identitas Siang Yang, orang tua Chen Feng bahkan lebih terkejut. Satu panggilan telepon bisa membuat dewa polisi Song Tianxiang membantu, dan dia juga akrab dengan kepala Interpol kota. Apakah ini masih seorang guru sekolah menengah biasa? Orang tua Chen Feng merasa bahwa guru Siang Yang benar-benar terlalu bullish, benar-benar dua geng kutub untuk dimakan tetapi mereka tidak mengerti, Siang Yang orang seperti itu akan pergi ke sekolah menengah pertama Tianhai sebagai guru biasa itu. Ketika orang tua Chen Feng terkejut di hati mereka,
Chen Mengqing sudah memanggil petugas polisi yang bertanggung jawab dan memintanya untuk membawa orang-orang kembali. Dan untuk orang Siang Yang dan saudara botak, mereka diperlakukan sebagai warga negara yang baik yang melihat kebenaran dan dipuji mereka dan kemudian biarkan mereka pergi. Mobil polisi dan borgol tidak cukup, jadi sekelompok orang harus dibawa untuk membawa 100 orang itu pergi. Pemimpin geng Tihua sudah mengeluarkan uang yang dia terima dari ayah Chen, dan keluarganya tidak lagi kekurangan uang. Setelah menyelesaikan masalah ini, Siang Yang membiarkan saudara botak pergi bersama anak buahnya, menyuruhnya membawa anak buahnya yang terluka untuk mendapatkan perawatan, dan kemudian menunggu kabarnya. Kakak kepala botak yang tercengang tidak tahu apa lagi yang Siang Yang ingin dia lakukan, tetapi tidak berani menolak, jadi dia harus membawa anak buahnya dan pergi. Masalah ini benar-benar terselesaikan, dan Siang Yang pergi dengan Sun Qingya yang ceria, dan berinisiatif mengundang Sun Qingya untuk makan bersama, yang tentu saja setuju untuk melakukannya dengan gembira. Bukankah kamu mengatakan ada sesuatu yang terjadi? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Ketika Siang Yang masuk ke dalam rumah, wajah Su Jingrou masih menunjukkan senyum lembutnya, membantu Siang Yang melepas jaketnya seolah-olah dia adalah seorang istri. Aku merindukanmu, jadi aku bergegas kembali. Siang Yang menyelamatkan Su Jingrou, mencium aroma samar yang berasal dari tubuh Su Jingrou. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengambil Su Jingrou dan berjalan menuju kamar. Ah, kau belum mandi. Jangan mandi lagi, aku lapar. Menjijikan. Malam tanpa kata-kata, hanya ada kelembutan yang tak berujung, bintang-bintang di langit ditutupi oleh awan, seolah-olah mereka takut mempengaruhi mereka. Keesokan paginya, Siang Yang juga bangun pagi-pagi, dia berlari keluar untuk membeli bahan mentah, secara pribadi membuat sarapan cinta yang mewah, dilakukan sebelum membangunkan Su Jingrou, lembut dan penuh perhatian. Ketika keduanya duduk untuk makan bersama, hati Siang Yang tercabik-cabik, tidak tahu bagaimana dia harus membuka mulutnya untuk memberitahu Su Jingrou bahwa dia akan pergi selama 3 hari. Karena lokasi perjalanan ini berada di daerah kecil di sebelah kota Tianhai, jaraknya relatif jauh, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu 3 hari, Siang Yang secara alami harus menemani siswa itu. Pikirkan tentang keduanya yang baru saja menjalin hubungan, tapi dia harus segera pergi selama 3 hari. Siang Yang merasa tertekan pada saat yang sama, lalu sangat enggan. Siang Yang, saat kita sedang berlibur, aku ingin kembali ke rumah. Sebelum Siang Yang bisa membuka mulutnya, Su Jingrou berkata lebih dulu. Ah! Siang Yang membuka mulutnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, Sister Jingrou sudah mengatakannya terlebih dahulu, sungguh suatu kebetulan. Aku akan pulang sendiri kali ini, tapi perjalanan pulang pergi ini mungkin memakan waktu 5 atau 6 hari. Kamu harus ingat untuk menjaga dirimu sendiri, oke? Wajah Su Jingrou dengan tatapan enggan. Saudari Jingrou, sebenarnya, aku baru saja akan memberitahumu, karena pengaturan sekolah, aku harus membawa siswa dalam tur, itu akan memakan waktu 3 hari. Aku takut kamu akan bosan sendiri, karena kamu akan pulang atau tidak, kembali dan istirahat selama beberapa hari, ketika kamu datang, akan ada hal-hal yang harus kamu lakukan. Siang Yang berkata sambil tersenyum. Apa masalahnya? Su Jingrou memandang Siang Yang dengan bingung. Aku sudah mengurus pekerjaanmu untukmu, aku akan memberitahumu dengan tepat apa itu ketika kamu datang. Siang Yang berkata dengan cara yang misterius. Betulkah? Mata Su Jingrou tiba-tiba berbinar, sebelum ditekan oleh Zheng Jian, sehingga dia mencari pekerjaan sangat tidak berhasil, dan kemudian pergi ke bar Golden Glory sebagai manajer, baru saja mulai tidak lama, tetapi kemudian terjadi yang membuatnya telah ketakutan, belum berani keluar untuk mencari pekerjaan, tetapi dia sudah terbiasa bekerja, lebih tidak ingin hanya dibesarkan oleh Siang Yang, sekarang setelah mendengar Siang Yang membantu diri mereka sendiri, tiba-tiba senang, bersemangat di Siang Yang memberikan ciuman di wajahnya. Tidak cukup, di sini juga. Bung. Setelah mereka berdua memiliki omong kosong, Siang Yang karena waktu keberangkatan telah ditentukan, harus bergegas, sebelum keluar dia memanggil Xiang Feng, biarkan orang Xiang Feng bertanggung jawab untuk transportasi, dan untuk memperhatikan untuk melindungi keselamatan Su Jingrou. Semua ini Su Jingrou tidak tahu, Siang Yang hanya mengatakan bahwa dia membantunya menemukan sopir untuk menjemput, sehingga dia bisa keluar kapanpun dia mau. Ketika Siang Yang mengendarai lokomotif heavy duty Chen Mengqing ke Tianhai First High School, sudah ada puluhan bus wisata mewah yang diparkir di pintu masuk, tepatnya untuk menjemput siswa yang akan bepergian.
Sudah ada beberapa siswa yang pergi satu demi satu di bawah kepemimpinan guru mereka, sementara Siang yang tiba di kelas, dia menemukan bahwa semua siswa secara mengejutkan hadir, bahkan, 3 hegemon, masing-masing membawa tas mereka dan duduk di kursi, obrolan meja kelas. Apa yang harus dikatakan telah diberitahukan kepadamu, karena semua orang ada di sini, ayo pergi. Siang yang tidak mengulangi tindakan pencegahan, menurutnya, para siswa ini berusia di atas 18 tahun dan dapat dikatakan sebagai orang dewasa sejati, jika mereka bahkan tidak tahu bagaimana memperhatikan masalah keselamatan, maka mereka benar-benar tidak pantas menjadi murid-muridnya. Ayo pergi. Sekelompok orang berjalan menuju luar sekolah dengan sangat tergesa-gesa, dan segera seorang guru dari Departemen Keamanan maju ke depan dan menunjuk ke sebuah bus mewah dan berkata, "Guru Siang, mobil Anda yang ini, semoga Anda perjalanan yang menyenangkan." Terima kasih. Siang yang tersenyum dan berkata kepada para siswa, "Tahu mobilnya, kan? Naik dan cari tempat duduk sendiri, karena perjalanannya cukup jauh, mengingat anak perempuan mungkin mabuk laut. Oleh karena itu, anak perempuan naik mobil dulu, tunggu sampai semua gadis telah memilih tempat duduk mereka, lalu rekan-rekan pria akan naik. Kamu tidak punya komentar, kan?" "Tidak," semua anak laki-laki menjawab dengan keras. "Baiklah kalau begitu, lanjutkan." Siang yang tertawa dan semakin merasa bahwa para siswa di kelas ini menjadi sangat imut. Kelas senior 12 memang telah banyak berubah di bawah kepemimpinanmu. Pada saat ini, Lu Xinran berjalan mendekat dan menatap Siang yang dengan senyum di wajahnya. "Itu pasti, dengan saran bijak saya, mereka secara alami akan menjadi lebih baik, dan saya percaya bahwa kelas 12 senior akan menjadi kelas terbaik di seluruh sekolah menengah pertama Tianhai." Siang yang berkata dengan senyum puas. "Ayo, hanya satu pujian untukmu, dan kamu benar-benar di surga." Lu Xinran memberinya pandangan putih. "Haha, lu cewek, aku tidak akan melihatmu selama beberapa hari ke depan, jangan terlalu merindukanku." Siang yang berkata sambil tertawa. "Neraka akan merindukanmu." Lu Xinran memberinya pandangan putih, tetapi hatinya membawa penyesalan. Awalnya dia bermaksud untuk mengikuti Siang Yang, tetapi menerima kabar bahwa dermawannya, yaitu Chen Lao, tiba-tiba menderita penyakit serius. Meskipun sudah sembuh, tetapi dia, murid favorit Chen Lao, secara alami harus pergi berkunjung, jadi dia tidak bisa mengikuti Siang Yang. "Hati-hati sepanjang jalan." Lu Xinran tidak bisa membantu tetapi berkata dengan prihatin. "Jangan khawatir, saya di sini, saya akan memastikan bahwa saya akan membawa Anda kembali setiap helai rambut siswa ini." Siang yang berkata sambil tersenyum. "Maksudku, kamu juga harus berhati-hati." Lu Xinran berkata saat wajah kecilnya memerah dan dia buru-buru berbalik untuk pergi. "Ah, bagus sekali Lu Xinran sangat memperhatikanku, haha." Siang yang tertawa terbahak-bahak, jika tidak terlalu banyak orang saat ini, dia akan benar-benar bergegas dan memberi Lu Xinran ciuman selamat tinggal. Melihat Lu Xinran yang sudah pergi, Siang yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal karena tidak bisa memberinya ciuman selamat tinggal dan berjalan menuju bas mewah. "Tunggu, Guru Siang, tunggu aku." Ketika Siang yang hendak menutup pintu mobil, dia mendengar teriakan datang dari kejauhan. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihat dan secara tak terduga menemukan Chen Feng berlari dengan cepat dengan tas di punggungnya dan berada di depannya di sekejap mata. "Kamu tidak merawat ayahmu dengan baik, mengapa kamu ikut?" Siang yang bertanya. "Ayah saya sudah baik-baik saja, dan ada ibu saya yang merawatnya. Sekarang situasi keuangan keluarga saya sudah pulih, saya tidak perlu menonton di rumah, terima kasih, Tuan Siang." Chen Feng menatap Siang yang dengan wajah bersyukur. Setelah kemarin, kakak botak juga membawa bantuan untuk mendapatkan kembali saham perusahaan ayahnya, yang artinya kondisi keluarganya sudah benar-benar pulih dan juga pindah dari kelurahan ke villa asli di rumahnya. Kecuali ayahnya yang masih dirawat di rumah sakit karena cedera pahanya, semuanya telah dikembalikan ke keadaan semula. Chen Feng ingin mengikuti seluruh kelas untuk melakukan perjalanan, hanya karena situasi di rumah tidak memungkinkan dia untuk pergi. Sekarang begitu dia memiliki kesempatan, dia secara alami bergegas untuk mengikuti. Masuk ke dalam mobil, Siang yang tersenyum dan menyerah. "Terima kasih guru." Chen Feng berkata dengan penuh terima kasih dan buru-buru masuk ke mobil untuk mencari tempat duduk. "Bagus, kelas 49 orang semua ada di sini, perjalanannya panjang, kamu bisa istirahat atau mengobrol dan bernyanyi atau sesuatu, selama kamu tidak berkelahi, jangan membalikkan mobil ini tidak apa-apa ha."
Siang Yang berkata sambil tersenyum. Oh ya, ketika para siswa melihat betapa santainya Siang Yang, mereka berteriak dengan gembira. Jadi yang berada di meja yang sama dan di barisan depan dan belakang semua berkumpul untuk mengobrol. Saudara Siang Yang, di sini. Siang Yang sedang berusaha mencari tempat duduk untuk dirinya sendiri ketika melihat Sun Qingya berdiri dan melambaikan tangan kecilnya padanya terus-menerus. Masih ada kursi kosong di sebelah Sun Qingya, jelas gadis kecil itu sengaja menempati kursi untuk Siang Yang. Setelah lebih dari sebulan bergaul, kelas dibingungkan oleh hubungan antara Sun Qingya dan Siang Yang, tetapi mereka tidak terkejut dan tidak mengatakan apa-apa karenanya. Ketika Siang Yang datang untuk duduk di sebelah Sun Qingya berkata dengan wajah sombong, "Saudara Siang Yang, tidakkah seharusnya Anda berterima kasih kepada saya karena telah mengambil tempat duduk yang baik untuk Anda? Kamu gadis, benar-benar." Siang Yang tanpa daya menggores hidung Sun Qingya, niat gadis kecil itu tentu saja demi dia, tapi dia berkata sebelumnya biarkan gadis-gadis itu duduk terlebih dahulu sebelum membiarkan anak laki-laki datang untuk mencari tempat, dan dia, guru, tentu saja harus tinggal di akhirnya. Sekarang perilaku Sun Qingya pada gilirannya akan menyebabkan ketidakpuasan di antara para siswa. Tatapan Siang Yang menyapu semua siswa di kelas dan menemukan bahwa hanya 3 pengganggu, yang bergumam bersama dengan ekspresi marah, siswa lainnya tidak menunjukkan banyak, dia lega. Jika menurutmu tidak baik duduk di depan, mari kita duduk bersama di barisan belakang. Sun Qingya cerdas dan pandai, dia segera mengerti keberatan Siang Yang dan tersenyum hendak menarik Siang Yang ke baris terakhir. Tidak dibutuhkan. Siang Yang menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan kertas bertulisan tebal dan menyerahkannya kepada Sun Qingya, hafalkan isinya. Apa ini? Ah, Bong. Sun Qingya dengan penasaran mengambilnya dan melihatnya, dan segera seluruh orang itu memeluk Siang Yang Qin dengan gembira dan menggigitnya. Saudara Siang Yang benar-benar baik, aku mencintaimu sampai mati. Sun Qingya memandang Siang Yang dengan wajah bersemangat, merasa bahwa ciuman tidak cukup, mencoba memeluk Siang Yang untuk beberapa ciuman lagi, tetapi dihentikan oleh Siang Yang. Gadis, jangan menyeretku bahkan jika kamu ingin mati sendiri, jika seseorang memfilmkannya dan menyerahkannya ke sekolah, aku akan selesai. Siang Yang berkata tanpa daya. Hihi, aku benar-benar terlalu senang, saudara Siang Yang akhirnya akan mengajariku seni bela diri terbaik. Sun Qingya berkata dengan gembira. Jangan terlalu senang terlalu dini ah, ini hanya bagian paling dasar dari resep pelatihan Qi. Kebanyakan orang di seluruh dunia kultivasi memahaminya. Saya menguji Anda terlebih dahulu, setelah Anda menghafal konten di atas ke belakang. Ada hal lain yang harus kau ingat, jika kau bisa memuaskanku. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengajarimu kungfu yang lebih kuat. Siang Yang menyeka air liur dari wajahnya di mana Sun Qingya menciumnya, dengan wajah tertekan. Anehnya, dia ditipu oleh seorang gadis kecil, Siang Yang sangat marah di dalam hatinya, sebagai pria besar bagaimana dia bisa menyelinap dan tidak membalas dendam. Jika tidak terlalu banyak siswa di dalam mobil, dia akan melawan dan membalas ciuman. Sun Qingya dengan hati-hati membaca isi kertas sekali, lalu dengan santai menyodorkan kertas itu kepada Siang Yang, baiklah, aku sudah menghafalnya. Apa? Siang Yang menatap Sun Qingya dengan mata terbelalak, kau benar-benar mengingatnya. Ya, bukankah itu hanya 1000 kata? Wanita muda ini telah mampu menghafal bahkan 10.000 kata, belum lagi 1000 kata, sejak dia masih muda. Sun Qingya berkata dengan bangga. Ayo, aku akan mengujimu. Siang Yang tidak percaya pada kejahatan dan bertanya kepada Sun Qingya, Qi tidak terlihat, apa yang ada di baliknya? Qi, tidak terlihat, dirasakan oleh hati, menyatu dengan jiwa. Sun Qingya membuka mulutnya dengan wajah percaya diri, dan setelah melafalkan semua isi berikutnya, dia berkata, aku akan melafalkannya ke belakang agar kamu mendengarnya. Pada saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya dan mulai dari kata terakhir, langsung membalik urutannya, melafalkan seluruh resep pemurnian Qi ke belakang. Bagus. Setelah terkejut, Siang Yang segera menjadi bersemangat dan menatap Sun Qingya seolah-olah dia sedang melihat harta karun. Ingatan Sun Qingya sangat bagus, benar-benar di luar dugaan Siang Yang, orang yang berkultivasi, selain daya tahan, harus memiliki kualifikasi. Kualifikasi juga dibagi menjadi 2 jenis, satu adalah kualifikasi tubuh, apakah cocok untuk kultivasi. Yang lainnya adalah pemahaman, yaitu, IQ. Mereka yang memiliki IQ tinggi, secara alami mempelajari semuanya dengan cepat, Sun Qingya tidak dapat melupakan, jelas pemahamannya sangat tinggi,
selama fisiknya bukan jenis fisik yang tidak dapat berkultivasi, maka prestasinya tidak akan terlalu rendah. Karena kamu memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa, itu akan menjadi sederhana. Berikan aku pena dan kertas. Dengan semangat di hatinya, Xiang Yang mengambil kertas dan pena yang diserahkan oleh Sun Qingya dan mulai menulis di kertas itu. Dia menulis dengan sangat cepat, butuh waktu kurang dari 5 menit untuk mengisi selembar kertas. Tulis sendiri. Setelah melemparkan yang penuh ke Sun Qingya, Xiang Yang melanjutkan menulis lagi. Baik, Xiang Yang baru saja menulis setengahnya ketika Sun Qingya berbicara dengan bangga. Bacalah sekali lagi untuk memastikan bahwa itu sangat mudah, dan saya akan menguji Anda nanti. Menghadapi seorang gadis yang tidak bisa melupakan apapun, Xiang Yang benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa mempercepat dan menulis satu lagi dan menyerahkannya kepada Sun Qingya. Selanjutnya, mereka berdua membentuk adegan magis. Xiang Yang terus menulis dan menggambar, menuliskan lembaran yang menyatakan hal-hal paling mendasar yang berkaitan dengan kultivasi kepada Sun Qingya, yang membuangnya setelah melihat sekilas. Sampai 4 atau 5 jam kemudian, bas mewah telah tiba di halte tujuan. Xiang Yang menghentikan pena, dan di tengah dua kursi, sudah ada tumpukan tebal ratusan kertas tertulis yang dilemparkan. Sungguh gadis kecil yang cerdas dan pintar, hanya sedikit lebih bodoh daripada aku saat itu. Xiang Yang bergumam, memutuskan untuk menunggu sampai setelah tempat tinggal, untuk menyelidiki akar dan tulang Sun Qingya dengan benar, jika memungkinkan, untuk secara resmi Karena lulus Kabupaten metode Jiuhua kultivasinya. Bukanlah daerah yang sangat kaya, hotel kelas tertinggi di seluruh daerah hanyalah hotel bintang 4, bahkan bukan hotel bintang 5. Departemen Logistik Sekolah Menengah Pertama Tianhai sangat efisien dalam menangani berbagai hal, dan kamar hotel telah dipesan sebelum mereka tiba. Satu kamar untuk setiap siswa, total 49 siswa, ditambah Xiang Yang, total 50 kamar bisnis mewah, hampir seluruh kamar bisnis mewah hotel dikontrak. Dari sini kita bisa melihat perbedaan antara siswa kelas 32 senior yang disebut kelas master muda, perjalanan kelas umum, biasanya beberapa orang ke kamar, dan hanya dapat tinggal di kamar standar, sedangkan siswa kelas master muda trip, adalah ruang bisnis mewah senior, dan masing-masing, dalam hal perlakuan berbeda, sebagai guru utama Xiang Yang, tentu juga mengikuti kenikmatan beberapa. Seluruh kelas dari semua orang tinggal di suite bisnis mewah senior, situasi ini sangat jarang. Xiang Yang mereka melakukan akomodasi pada saat yang sama, orang-orang hotel khawatir, berita menyebar, semua orang tercengang. Karena oleh Gunung Jiuhua ini objek wisata, Kabupaten Jiuhua juga sering menerima perjalanan kelompok siswa, tetapi ini adalah pertama kalinya melihat siswa begitu murah hati, setiap siswa tinggal di kamar bisnis mewah, belum lagi pengeluaran lainnya, hanya untuk hidup sehari, akan memakan biaya besar sejumlah uang. Saya harus mengatakan, langit laut sekolah menengah benar-benar kaya. Persyaratan Xiang Yang untuk siswa tidak ketat, dan mereka tidak diharuskan untuk tidak keluar, hanya saja siswa harus berbicara dengannya jika mereka pergi, setidaknya 2 orang bersama, untuk memastikan keamanan. Setelah mengatur akomodasi siswa, Xiang Yang membawa sekelompok orang ke restoran hotel dan bersiap untuk makan. 50 orang duduk bersama, menempati ruang yang tidak sedikit di restoran, dan sekelompok siswa yang tidak bersalah dan bersemangat ini mengobrol dan berdiskusi, membuat seluruh suasana restoran menjadi puncaknya. Halo, ini menunya, silakan lihat. Di antara kelompok siswa berusia 18 tahun ini, Xiang Yang sebagai pemimpin kelompok dapat melihatnya sekilas, dan pelayan datang dengan menu. Berikan menu kepada siswa dan biarkan mereka memesan makanan mereka sendiri. Pelayan itu awalnya mengira Xiang Yang akan memesan seragam dan kemudian menyajikan hidangan seragam di setiap meja di pasar, yang sejalan dengan gaya pemimpinnya, namun, pendekatan Xiang Yang segera membuatnya merasa terkejut. Apakah ada masalah? Ketika Xiang Yang melihat bahwa pelayan itu masih belum bergerak, dia langsung mengerutkan kening. Tidak, tidak, saya akan segera memanggil beberapa orang lagi untuk datang dan mengatur beberapa hidangan. Pelayan itu buru-buru berkata, dan kemudian memanggil pelayan untuk setiap meja. Xiang Yang menyerahkan hak untuk memesan makanan kepada para siswa, dirinya duduk santai, pandangannya menyapu restoran. Pada saat ini adalah waktu makan, ada beberapa orang yang tersebar makan di restoran, kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Apa benar-benar menarik perhatian Xiang Yang adalah meja di sebelah jendela. Meja ini duduk 5 pria botak, masing-masing mengenakan kaos seragam, telinga menggantung anting-anting emas besar. 5 pria botak ini berotot sangat kuat,
otot menonjol tinggi mengintimidasi, dan mereka semua memiliki tato, naga biru besar di sekitar mereka, terlihat lebih mendominasi. Ketika Xiang Yang melihat ke arah mereka, salah satu dari mereka yang sedang mabuk merasakan tatapan Xiang Yang dan berteriak keras, "Apa yang kamu lihat? Lihatlah dirimu tua muah." Mata Xiang Yang sedikit dingin, tetapi tidak peduli dengan mereka, hanya sedikit tersenyum dan menarik pandangannya. "Bam, kuda lumpur rumput, Laozi berbicara kepadamu dan kamu berani mengabaikan Laozi, apa maksudmu?" Sementara Xiang Yang mengabaikannya, pria mabuk itu tidak senang dan berdiri dengan tamparan di atas meja, menatap tajam ke arah Xiang Yang. "Tuan, apa yang kamu tersesat, atau cubit kamu sampai mati?" Seorang pelayan melihat hanya ingin mengecilkan hati beberapa, oleh pria mabuk itu tatapan tajam, segera ketakutan dan bergegas pergi. Xiang Yang hati dengan depresi, benar-benar orang macam apa yang ada, mereka hanya ingin membawa siswa untuk makan, tetapi juga dapat bertemu dengan sampah semacam ini. "Rumput, kamu masih melihat." Xiang Yang tidak mengatakan apa-apa, yang meningkatkan arogansi pemabuk, tatapan tajam, langsung ke arah Xiang Yang. Begitu mereka melihat sikap ini, mereka semua menundukkan kepala dan buru-buru selesai makan untuk pergi. Mereka tahu bahwa kelompok pria besar ini siap untuk memukul orang, itu bukan masalah, atau buru-buru selesai makan dan pergi, untuk menyelamatkan terlibat. Murid-murid Xiang Yang yang lebih pemalu ketakutan, sementara tiga pengganggu yang berada di meja sebelah mata Xiang Yang menyala dan bergumam, ada pertunjukan yang bagus. "Pelayan, cepat dan sajikan makanannya, tidak, dua lusin bir dulu, minum sambil menonton pertunjukan adalah yang paling menyenangkan." Huang Sikai berteriak kepada pelayan sambil tersenyum. "Ya, ya, dan beberapa piring-piring kecil, minum dengan piring kecil, menonton yang meriah, haha." Zhang Likun juga mengikuti sambil tersenyum. Orang-orang yang makan di restoran yang sama bingung ketika mendengar kata-kata keduanya, apakah ini masih mahasiswa? Betapa sombongnya, melihat seseorang akan bergegas untuk memukuli gurunya, tidak hanya tidak gugup, tetapi juga untuk minum dan menonton pertunjukan. "Kalian," Chen Feng mengepalkan tinjunya dan memelototi tiga pengganggu. "Pergi? Chen Feng apa yang kamu melototi? Apakah kamu tidak menonton aksinya, untuk naik dan membantu?" Guo Hongliang berkata dengan ketidakpuasan. "Tentu saja aku tidak akan menonton kesenangan itu." Chen Feng mencibir dan berdiri untuk menemuinya. "Yoho? Anak-anak ini berani memperlakukanku seperti aktor, mencari kematian." Tanpa diduga, Chen Feng baru saja berdiri, pria mabuk yang sedang berjalan menuju Xiang Yang benar-benar mengunci pandangannya pada Sanba, dengan senyum dingin di wajahnya, dia berjalan menuju Sanba. Petik 2 petik 2. Sanba tertekan untuk sementara waktu, kita tidak hanya mengobrol. Seorang pria mabuk, tidak memiliki telinga yang baik, oke. Tiga bocah berbulu, beri aku berdiri. Pemabuk datang ke depan tiga hegemoni, menghadapi tatapan tajam pada ketiganya. Aku hanya tidak berdiri, apa yang bisa kamu lakukan?" Huang Sikai mencibir dan berkata. "Itu benar, jangan berpikir kamu bisa sombong hanya karena kamu besar, tuan kecil itu terlatih." Guo Hongliang mengangkat mulutnya dan berkata. "Punya nyali untuk mendatanginya. Dia adalah guru kami, kamu bisa mengalahkannya sebelumnya." Zhang Likun, di sisi lain, dengan sangat licik mengarahkan jarinya ke Xiang Yang, mencoba memikat pemabuk itu untuk berurusan dengan Xiang Yang. Jika itu normal, ketiganya bertemu dengan pemabuk yang kuat, tentu saja tidak berani memprovokasi. Tetapi sekarang berbeda, seluruh kelas ada di sini, kami telah belajar berkelahi selama sebulan, meskipun tidak terlalu kuat, tetapi bersama-sama untuk mengalahkan orang ini tidak mudah, dan ada Xiang Yang, ini adalah ahli pertempuran sejati. Meskipun tiga hegemoni terlihat Xiang Yang sangat tidak senang, tetapi tingkat pertempuran Xiang Yang sangat kuat mereka mengakui, dan, dalam pikiran mereka, Xiang Yang sejak mereka membawa mereka, untuk membawa kembali dengan selamat, Xiang Yang tidak akan menjadi tembok. Singkatnya, Xiang Yang memberikan kepercayaan tiga hegemoni dengan provokasi pria mabuk. "Tidak mudah menghadapinya, tunggu sampai aku mengalahkan kalian bertiga dulu." Awalnya, Zhang Likun berpikir bahwa pria mabuk itu tidak akan tahan dengan provokasi untuk langsung bergegas berurusan dengan Xiang yang tidak dia duga adalah pria mabuk itu benar-benar bergegas ke arahnya, mengayunkan lengannya yang kekar dan menamparkan menuju wajah Zhang Likun. Ingin memukul saudara kita satu, persetan dengannya.
Tiga hegemon memiliki pikiran yang sama, telah diketahui, meskipun orang kuat hanya melawan Zhang Likun, tetapi Huang Shikai dan Guo Hongliang secara alami tidak akan mengabaikan keduanya ke kiri dan ke kanan pada saat yang sama untuk menembak pria mabuk itu. Waktu yang tepat. Wajah Zhang Likun menunjukkan tatapan garang, untuk dia yang telah berjuang untuk mencari nafkah sejak dia masih muda, dia tidak takut membuat masalah, ditambah dia baru saja mempelajari keterampilan bertarung Xiang Yang, dia bertemu dengannya dengan penuh percaya diri. Aigo, beraninya bocah kecil itu menyelinap ke arahku, saudara-saudara, ayo, kalahkan mereka. Tiga pengganggu menyerang pada saat yang sama, dan mereka benar-benar tajam, lelaki mabuk itu mabuk, dan dia langsung ditendang ke tanah oleh mereka bertiga. Dia menggelengkan kepalanya dan meraung keempat lainnya di meja yang sama, sementara dia sendiri memanjat dan menyalin meja dan menabrak langsung ke kepala Zhang Likun. Persetan dengan orang-orang. Ketiga pengganggu juga tidak hemat, mereka telah menyalin kursi yang mereka duduki dan menghancurkannya ke arah pria mabuk itu pada saat yang bersamaan. Aduh, sial. Tiga pengganggu memukul orang terlepas dari konsekuensinya. Kursi berat tiga pengganggu menabrak tubuh pria mabuk satu demi satu, menghancurkannya ke tanah sekali lagi, menyebabkan dia mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyedihkan. Astaga, beraninya kau memukul saudara-saudara kita, persetan dengan mereka bertiga. Pada saat ini, empat pria besar di meja yang sama dengan pria mabuk juga bergegas ke depan Sanba, memegang tinju seukuran kaserole dan menyapanya ke arah tubuhnya. Kotoran. Bar ketiga melihat empat orang lainnya datang dengan agresif, langsung ketakutan dengan wajah pucat, dan buru-buru berlari ke belakang. Mereka bertiga mampu menghadapi pria mabuk, tetapi jika empat dari mereka datang, mereka bertiga bukan tandingan, jadi lebih baik lari sebelum terlambat. Bocah kecil, jangan lari, berdiri diam. Kuda sialan, cepat dan beri aku berhenti, atau nanti memotongmu. Jadilah anak yang baik dan biarkan aku menghajarmu. Berhenti, atau aku akan membunuhmu. Saudaraku, pukul dia dulu. Empat pria besar, ditambah pria mabuk yang dihancurkan dua kali oleh Sanba sebelumnya juga bergabung, dan tidak ada yang bergegas menuju Sanba sambil mengutuk pelan. Orang bodoh akan membiarkan kalian bertarung. Setelah sebulan pelatihan oleh Xiang Yang, kualitas fisik tiga hegemoni jauh lebih baik, kecepatan lari juga sangat cepat, mudah menghindar, bergegas ke sisi Xiang Yang, tiga orang berbaris berturut-turut, berdiri dengan wajah puas, menertawakan lima pria besar bodoh, punya nyali untuk datang. Sialan, jika aku tidak mengalahkanmu sampai mati hari ini, aku bukan lima naga di Gunung Jiuhua. Kelima pria besar itu marah dan dengan cepat bergegas, dan untuk Xiang Yang yang ada di depan mereka, dia langsung meraung, tersesat. Sambil mengatakan itu, mereka langsung menendang ke arah Xiang Yang untuk mengusirnya. Kalian yang berguling-guling. Xiang Yang mencibir dan menendang langsung, mengirim pria besar itu terbang beberapa meter jauhnya, karena penguasaan kekuatan Xiang Yang yang sangat baik, meskipun pria besar itu ditendang, dia tidak mengenai siapapun, tetapi jatuh di tanah terbuka. Aduh, itu menyakitkan bagiku. Setelah pria besar itu jatuh ke tanah, dia berteriak kesakitan. Tendangan Xiang Yang segera membuat semua orang terlihat kaget, terutama para pelayan dan pengunjung, masing-masing memandang Xiang Yang dengan kaget. Satu tendangan membuat pria besar sekitar 200 pound terbang 4 hingga 5 meter, sangat sulit untuk dibayangkan, berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya yang tampaknya kurus. Tendangan Xiang Yang mengejutkan empat orang yang tersisa dari apa yang disebut, 9 huasan 5 naga, mereka pertama kali membeku, dan kemudian menjadi lebih marah, beraninya kau memukul saudara kita, mencari kematian, saudara menidurinya. Orang yang berbicara langsung mengeluarkan pisau lipat, membukanya dengan gemetar, dan menusuk tubuh Xiang Yang dengan wajah garang. Melihat bahwa seseorang telah benar-benar memindahkan pisaunya, para pengunjung dan staf restoran yang sedang menonton kesenangan itu segera berteriak ketakutan. Guru, hati-hati. Murid-murid Xiang Yang juga tampak ketakutan, kecuali Chen Feng yang berteriak dan bergegas mendekat. Wajah pria besar itu terlihat garang, tatapannya memiliki aura pembunuh, dan dengan menghirup alkohol, dia menusuk ke arah Xiang Yang dengan seluruh kekuatannya. Biarkan kamu memukul saudara lelaki tua itu, menusukmu sampai mati. Melihat pisau akan menusuk tubuh Xiang Yang, suara mengerikan pria besar itu terdengar ketika tiba-tiba dia membeku. Dia merasakan sebuah tangan dengan kekuatan besar yang tak tertahankan meraih tangannya, membuat tangan itu sulit untuk mendekat. Rumput, apa yang terjadi?
Pria besar itu menundukkan kepalanya untuk melihat, tetapi melihat tangan yang ramping dan ramping tidak seperti tangan seorang pria yang menggenggam tangannya yang besar, melihat ke atas lengannya, pemilik tangan yang kuat ini bukanlah objek dari penusukannya sendiri. Nima, kenapa begitu cepat? Pria besar itu menjadi marah dan sekali lagi mengerahkan dirinya, tetapi tidak menemukan gunanya sama sekali. Sebaliknya dia merasakan kekuatan tangan besar yang meraih tangannya semakin kuat dan kuat, seolah-olah dia terjebak dalam pegangan besi dan pergelangan tangannya sekitar, untuk rusak. Astaga, sakit. Wajah Siang yang dengan senyum lembut, kekuatan di tangannya, mengangkat tangan pria besar itu, dan karena kelembaman, tubuh pria besar itu pendek. Apakah itu menyakitkan? Siang yang bertanya. Itu menyakitkan. Pria besar itu berteriak sedih, dahinya memar, dan keringat telah membasahi kaus dalam. Pria besar itu bingung, dia tidak mengerti bahwa pemuda yang terlihat sangat kurus dan lemah ini akan memiliki kekuatan yang begitu besar, ini sama sekali tidak ilmiah. Biarkan dia pergi. 3 pria besar lainnya meraung dan akan bergegas. Jangan bergerak. Tangan Siang yang mengerahkan kekuatan, pria besar itu langsung berteriak kesakitan, sakit aku, jangan bergerak. 3 orang di belakangnya hendak bergegas, tetapi begitu mereka melihat situasinya, mereka tidak berani bergerak dan hanya berdiri tidak jauh, menatap Siang yang dengan tatapan tajam. Kakak, aku salah, maafkan aku. Pria besar itu mampu membungkuk dan meregang, terus-menerus menatap Siang yang dengan tatapan memohon, berteriak sedih sambil membuka mulutnya untuk memohon pengampunan kepada Siang Yang. Salah. Tidak, tidak, kamu tidak salah. Kamu adalah seorang hooligan, memukul orang adalah panggilanmu, kamu lihat siapa yang tidak senang, datang dan pukul dia ini sangat normal bagaimana kamu bisa mengatakan kamu salah? Wajah Siang Yang sambil tersenyum menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang hadir semua bingung dengan Siang Yang, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu benar-benar akan membiarkan pria besar ini pergi? Semua penonton tahu bahwa selama Siang Yang melepaskan pria besar ini, pria besar itu pasti akan membalas terlepas dari segalanya. Meskipun yakin bahwa Siang Yang dapat menaklukkan 5 pria besar ini, tetapi ketika mereka melihat bahwa Siang Yang telah merawat 5 pria besar dengan begitu mudah, ketiga hegemon itu tertekan, mereka merasa bahwa mereka bertiga masih memiliki jalan yang panjang untuk belajar bertarung, dan mereka masih harus bekerja lebih keras untuk bisa mengalahkan Siang Yang. Apakah aku benar? Mendengar kata-kata Siang Yang, pria besar itu juga bingung. Ya, kamu benar, Siang Yang berkata dengan tegas. Ya, aku benar, tapi, bisakah kamu melepaskanku dulu? Itu akan pecah. Mata pria besar itu jatuh dengan air mata kesakitan. Pada saat ini, dia akan setuju dengan apapun yang Siang Yang berkata dan hanya berharap Siang Yang bisa melepaskan tangannya. Kenapa aku harus melepaskan tanganmu? Siang Yang tersenyum, tapi senyumnya seperti senyum iblis di mata pria besar itu. Pria besar itu tidak tahu bagaimana menjawab, dalam hatinya dia mengutuk Siang Yang untuk jumlah yang tidak diketahui. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin menamparkan wajah Siang Yang dan merobeknya, tetapi dia tidak berani dan tidak memiliki kemampuan. Kamu punya pisau yang tajam, tahukah kamu bahwa kamu tidak bisa hanya bermain dengan pisau? Santai bermain dengan pisau, menyakiti orang lain tidak masalah, lagi pula, orang lain yang menyakiti dan bukan kamu, tetapi menyakiti dirimu sendiri, itu tidak baik, kan? Siang Yang berkata pada dirinya sendiri, orang-orang di sekitarnya akan pingsan, ini pidato apa, kamu masih seorang guru. Bagaimana Anda bisa berbicara dengan bajingan seperti ini di depan siswa? Ya, maaf, aku salah. Pria besar itu seperti murid kecil yang baik, menganggukkan kepalanya berulang kali. Pak, Siang Yang langsung mengambil pisau dan menamparkan kepalanya yang botak, terdengar suara nyaring. Siang Yang mengutuk dengan marah, sungguh anak-anak tidak bisa diajari. Aku bilang kamu tidak salah, kamu masih salah, siapa yang membuatmu salah?